kita selaku anak muda yang memang sejatinya mempunyai background yang memang sangat-sangat beda. Misalkan gua di bidang kebudayaan, ambil di bidang apa, Falah pun di bidang apa. Nah, salah satu aspek kita untuk bisa bersama adalah bagaimana cara kita untuk memajukan bangsa ini dengan cara banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Islamku Keren, Islamku Indah, Islamku Damai, Islamku Keren. Balik lagi bersama gua sebagai host Nabil Ali Ahmad. Dan tentunya seperti biasa gua ditemani sama kawan gua. Iya, gua Falah Taufikur Rahman. Oke, pada kali ini kita akan ditemani bintang tamu yang bernama Gua Noval Karom. Noval Karom dari Penggerak Gus Durian Jakarta. Dari Penggerak Gus Durian Oke, Jakarta. Gus Durian Jakarta. Kalau boleh tepuk tangan dulu. Wih. Siap. Iya. Ntar ada efek-efeknya dikit ya. Sebentar Pak ya, ini gue singgung tema pada malam hari ini dulu. Jadi pada kali ini kita akan ngomongin tentang peran anak muda tentang keberagaman. Nah, akhir-akhir ini banyak pasti kawan-kawan di rumah, sobat-sobat keren sekalian, bahkan kalian ya, sering mendengar narasi-narasi tentang anak muda itu harus bisa membuat perubahan, anak muda itu harus bisa membuat terobosan-terobosan baru. Nah, tuntutan-tuntutan itu tuh yang kita mau jawab dalam bingkai keberagaman kali ini, seperti itu. Bahkan gue mengutip kata-kata founding father kita, Bung Karno. Dia menyebutkan bahwasanya beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. 1000 orang tua. Nah, lain waktu beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, itu bisa kita lihat tuh komparasi antara orang tua dan anak muda menurut pandangan Bung Karno. Nah, dari Bung Karno sendiri aja sebagai founding father kita itu bisa melihat potensi-potensi anak muda ini yang sebenarnya tak terbatasi gitu. Betul. Nah, dalam bincang kali ini gue ingin membahas dalam bingkai keberagaman. Kita anak-anak muda, peran-peran kita apa aja di sosial kemasyarakatan seperti itu. Karena ini juga nggak sering, atau pasti kalian juga sering dengar banyak gerakan-gerakan sekarang yang menganggap bahwa dirinya itu merasa kelompok yang paling benar. Ya gue nggak usah harus sebut itu kelompok-kelompok apa dan siapa ya, tapi mungkin kalian tahu lah dengan gerakan-gerakan yang bisa disebut puritan pendekatannya, atau dalam arti lain puritan itu merasa golongannya itu superior, golongannya itu lebih bagus dibanding golongan yang lain. Nah, menurut gue hal-hal seperti inilah yang harus kita orang, anak-anak muda ini, kita harus bisa mengcounter narasi-narasi tersebut. Karena narasi-narasi ini udah ketinggalan zaman banget gitu. Bahkan lu bisa bilang lu paling bener, apakah udah ngobrol sama orang yang lu bilang nggak bener gitu loh? Apakah lu bilang gerakan lu superior, kelompok lu superior? Apakah lu udah ngobrol sama yang menurut lu itu kelompok-kelompok yang derajatnya di bawah lu? Nah kan belum tentu juga kan? Belum tentu. Nah sekarang kita akan ngobrol dari bingkai keberagaman nih, dari antara Noval, Falah, gua. Kita akan coba gali experience Noval selaku peacemaker bisa dibilang ya. Berarti di sini juga yang harus kita bawahi keberagamannya bukan cuma keberagaman dalam satu aspek ya. Bener banget. Tapi dari keseluruhan aspek keberagaman di Indonesia ini. Betul banget, Pak. Kalau menurut lo sendiri, Val, untuk menanggapi tema kita pada hari ini, itu kira-kira gimana? Kalau menurut gua secara pribadi ya, untuk tema keberagaman ini kan memang satu hal yang memang sangat-sangat penting kan ya. Penting. Karena ya kita selaku anak muda yang memang sejatinya mempunyai background yang memang sangat-sangat beda. Misalkan gua di bidang kebudayaan, ambil di bidang apa, Falah pun di bidang apa. Nah, salah satu aspek kita untuk bisa bersama adalah bagaimana cara kita untuk memajukan bangsa ini dengan cara banyak sekali. Kalau seumpamanya misalkan ketika zaman dulu itu para pahlawan, karena memang kita sudah memperingati Hari Pahlawan ya kemarin. Iya, belum lama akhir-akhir ini Hari Pahlawan kemarin. Iya, jadi salah satu aspek ketika zaman-zaman dulu itu mereka berjuang melawan penjajah, dan memang saat ini anak muda Indonesia adalah bagaimana cara kita untuk mempertahankan keberagaman dan cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan kita ya dengan cara kita bisa kok berpikir kreatif. Misalkan sepakat, kreatif ya, di garis bawahi. Betul sekali. Misalkan for the example, misalkan acara ini kan adanya podcast. Jadi salah satu kita memanfaatkan digitalisasi saat ini, dan memang
Dan gua sangat bangga sekali ketika misalkan diundang oleh teman-teman JAI untuk hadir sebagai narasumber ini untuk membahas bagaimana aspek keberagaman dan yang memang itu menurut anak muda banget gitu. Karena Islamku keren ini sangat-sangat relevan gitu. Bukan hanya sekedar misalkan Islam yang jumud gitu kan. Islam yang tradisionalis, tapi memang kita bisa kok untuk bawa Islamku keren ini kita bisa dengan pendekatan anak muda banget gitu. Itu sih paling. Gue juga menyoroti juga sih hal-hal tentang anak muda tadi ya. Karena sebelumnya di bintang tamu yang podcast Islam Ukuran Milenial ini itu sebelumnya Valdi, teman kita juga nih, Noval. Valdi. Nah, Valdi itu dari GPI. Nah, sekarang Noval dari Gus Durian. Nah, rencana next kita juga emang mau undang sih, entah itu dari sama-sama ormas Islam ataupun nanti dari lain agamanya kayak gitu. Jadi roadshow lah kasarnya, antar sekte Islam, antar agama kayak gitu. Karena kita sudah ditakdirkan dalam satu wadah yang itu beragam. Betul. Iya nggak sih? Karena gini, menurut gue pribadi orang-orang yang bisa berpikir dia adalah golongan yang paling benar itu dia kurang nongkrong. Iya nggak sih? Karena sejak duduk. Enggak gitu. Bukan. Kayak dia kurang mengenal antara ayolah keluar dari zona nyaman, bro. Banyak kok orang-orang di luar sekitar lu itu yang sebenarnya ya dia benar-benar juga gitu. Nggak sesat apa yang lu bilang, nggak seperti jelek apa yang mereka pikir gitu. Karena sejatinya ini manusia kan makhluk sosial ya. Betul. Kalau lu aja terus merasa egois, terus merasa si paling benar gitu kan, lu kan ada satu sisi yang emang butuh peran bantuan dari orang lain gitu. Kan gue juga ngutip suatu kata-kata seorang filsuf Aristoteles yang menyebutkan bahwasanya manusia ini itu adalah sebagai zon politikon bisa disebut. Nah, zon politikon ini apa sih? Zon politikon adalah manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dasar itu untuk bergaul di dalam masyarakat. Jadi kalau misalnya kita aja melewatkan bergaul dalam masyarakat, khususnya anak muda ya. Nah, ini penting banget nih. Ayolah anak-anak muda kita ngopi, ngobrol kayak gini kan asik banget kan? Iya nggak sih? Ya. Ngopi ngobrol tanpa harus memandang siapa yang salah siapa yang benar. Tanpa harus memandang background lah kasarnya gitu kan. Bener banget. Nah, sekarang kita tadi udah nyinggung-nyinggung soal tema nih. Gue mau gali dikit soal latar belakangnya Noval. Di sini kan Noval hadir sebagai Gus Durian. Betul. Nah, gue pengen tahu lebih dong, Val. Gus Durian itu sebenarnya organisasi apa sih? Gerakan seperti apa sih? Dan kira-kiranya ini Gus Durian ini fokus di hal-hal apa aja, Pak? Ya. Jadi Gus Durian ini fokus utama kita adalah bagaimana kemanusiaan. Karena salah satu goals-nya adalah yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Jadi salah satu dari 9 nilai utama Gus Dur sendiri, salah satu poinnya adalah bagaimana kemanusiaan ini bisa hadir gitu kan. Bagaimana humanity ini bisa terus kita gaungkan. Yang memang khususnya karena kita di Gus Durian sendiri itu semua anak muda semua. Anak muda. Orang tua nggak bisa masuk Gus Durian? Ya itu sih bisa, tapi memang kebanyakan anak muda yang memang dia punya semangat untuk bisa menggerakkan keberagaman. Karena ketika saya bergabung di Gus Durian ini ternyata memang saya banyak sekali teman-teman yang memang dari agama yang lain gitu kan. Yang intinya adalah bagaimana kalau kata quotes-nya Gus Dur ini adalah siapa orang yang memang ketika dia membersamai seseorang otomatis dia menyayangi penciptanya. Dan memang ketika dia membenci seseorang dan dia otomatis membenci penciptanya. Wah, gue setuju banget sama kata-kata itu, Bil. Dalam. Ya betul, karena memang di kita sendiri ada konsep hablum minallah wa hablum minannas. Ya, hubungan vertikal dan memang hubungan horizontal. Dan ini sangat-sangat penting karena ya cara kita untuk bersosialisasi, cara kita betul tadi disampaikan untuk ngopi bareng, untuk begadang bareng misalkan membahas banyak hal, bukan hanya sekedar ngopi aja, tapi memang ada aspek yang kita gagas bersama. Nongkrong tuh ada isinya ya. Ada isinya. Bukan nongkrong ketawa hahaha doang kan. Betul. Ada aspek yang memang kita bisa kok menciptakan ide-ide baru dari secangkir kopi itu. Nah, itu yang memang sangat kita kembangkan agar anak muda ini bisa berpikir kreatif untuk bisa merawat keberagaman ini. Kalau misalkan gini, saya mengutip dari Soekarno. Soekarno itu dalam satu pidatonya itu bilang, kami menggoyangkan langit, menggempakkan darat, dan menggelorakan samudra.
agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 1,5 sen per hari. Bangsa yang kuat bukan hanya bangsa tempe dan bukan pula bangsa kuli, tapi bangsa yang rela menderita demi perjuangan cita-cita. Merdeka! Merdeka! Merdeka hari pahlawan. Ada hari pahlawan, kita Pas. harus ada semangat di hari pahlawan kemarin kan. Iya. Itu sih paling sedikit tentang salah satu brainstorming ataupun awal dari penggerak Husdurian ini seperti apa gitu. Hebat. Mantap luar biasa. Nah, kalau dari peran posisi lu nih di Gus Durian, nah itu kemana, Pak? Dari lu pribadi? Kalau dari gua pribadi, karena memang dari Gus Durian ini lebih ke kajian ya, lebih ke kajian, lebih ke advokasi, lebih ke mendiskusikan isu-isu apa saja yang memang berkembang saat ini. Dan memang ketika kemarin pun sekarang lagi hangat pelecehan seksual dan Iya, sebagainya. betul. Dan memang kita pun ada sebuah gerakan, dan memang intinya adalah dari gua dan memang teman-teman sendiri, bagaimana cara kita untuk bukan hanya sekedar berkutat di masalah itu, tapi memang ada hasil, ada solusi yang memang yang kita ciptakan agar solusi itu menjadi sebuah keberhasilan kita gitu. Oke, jadi intinya lu fokus di dalam wadah itu yang mana bergerak pada isu-isu terkini. Isu-isu yang mana terkini. harapannya adalah aksi nyata ke depannya pasti. Ya? Betul sekali, aksi nyata. Kalau gue mau nanya lagi sih, maksudnya Gus Durian ini tolak perjuangan ini membawa nilai-nilai Gus Dur gitu ya? Iya. Iya benar. Ketua-ketuanya ini dari se-Indonesia apa gimana nih? Apa ada per daerah? Model struktur organisasinya Gus Durian nih? Ya, jadi di kita sendiri kan ada pusatnya juga, ada jaringan nasionalnya juga, dan memang ada komunitas regional. Ada dari Jakarta, Ciputat, Bandung, Semarang. Itu Pal harus NU doang apa ada syarat lain sih buat masuk Gus Durian? Itu nggak harus NU kok. Maksudnya nggak harus Islam juga nggak kok. Oh iya, gitu. boleh. Bisa. Berarti memang benar-benar mencerminkan Bener-bener keagamaan iya tuh ya. di situ ya. Gue baru Bener tahu sangat serius. bener. Baru tahu. Karena kemarin juga ketika kita baru-baru aja mengadakan kelas pemikiran Gus Dur, salah satu pengkaderannya, itu ada kok teman-teman yang memang non muslim ingin gabung ataupun ingin dia bagaimana cara untuk merawat toleransi ini bisa hadir, bukan hanya sekedar gua aja, tapi memang ada gerakan kolektif gitu kan. Ada gerakan sosial yang memang ada dampaknya juga, yang memang intinya bisa mengarah kepada stakeholder yang memang bukan hanya sekedar sebuah diskusi aja, tapi memang ada solusi yang ingin ditawarkan ini seperti apa. Oke. Nah, Itu sih jadi paling. buat sobat-sobat keren semua yang nonton di rumah, yang mau ikut masuk Gus Durian, boleh banget nih ya. Boleh, Ketemu Bang. sama Gus Noval nanti, Gus Noval. Gus. Gus ya. Ini ngomong Gus rapi banget kayak penghulu ya. Dari mana Gus? BTW Gus? Ini kan gua kan karena sangat bangga banget kan. Jadi Oh, gua harus bangga jadi lu banget. menunjukkan sangat rapi. bangga lu itu dengan memakai dress code yang serapi Betul ini lah. gitu. Serapi ini lah. Siap. Iya, kan? Siap mana? Tapi sebenarnya kalau dilihat kita itu memang sekarang kita duduk di sini kita udah menunjukkan keberagaman. Maksudnya gimana? Dari dress code yang berbeda-beda. Oh, Lu iya. pakai polo shirt, gue pakai Benar. jaket, Mas Noval pakai jas. Benar. Kita udah beragam di sini. Oh iya, Luar beragam biasa. dari segi outfit. Dari segi Oh, iya, outfit. dari segi outfit. Anak muda penting banget bisa pakai baju ya. Iya, Kalau anak iya. muda nggak ngerti outfit, ya. Iya, aduh. Aku jadi bangga banget Ini tiba-tiba. intermezzo aja, intermezzo. Nih balik ke sini ya. Nah, padahal tadinya gue biasa aja tuh pakai jaket, pas lu ngomong bangga gue jadi bangga banget. Udah. Udah. Nih, gue mau ambil contoh kasus nih. Tadi kita kan ngomongin soal keberagaman, teori harapan, visi cita. Nah, akhir-akhir ini, belakangan ini tuh ada satu kasus di Sintang, Kalimantan Barat tentang pembakaran Masjid Ahmadiyah, Betul. perusakan Masjid Ahmadiyah. Betul. Nah, kalau menurut tanggapan kalian berdua, nih ini seperti apa nih kita menyikapinya nih? Karena di satu sisi kan suara akan keberagaman itu kan udah sebenarnya sekarang udah makin banyak ya. Kalau mungkin era 2010 ke bawah, 2000-an itu mungkin minim ya. Tapi kalau di era sekarang dengan ditambahnya masifnya sosial media, itu menurut gue pribadi itu udah menjadi hal yang lumrah gitu. Orang-orang menyuarakan haknya, ekspresinya, Kebebasan dan berpendapat. dan khusus untuk keberagaman sendiri itu udah banyak ya. Tapi kenapa masih ada terulang kembali seperti itu? Betul. Nah kalau menurut ya silakan lah, siapa yang mau berpendapat duluan?
dari gua secara pribadi ya, ketika kan isu itu kalau nggak salah di bulan Agustus kemarin kan. Ya, September awal. Oh iya, September awal. Ini menunjukkan bahwasannya bagaimana Sintang Kalimantan Barat ini ada sebuah darurat toleransi itu, karena memang kalau melihat berita yang memang darurat toleransi ya. Iya, Garis bawahin betul. darurat toleransi berarti. Betul. Ketika kita misalkan kan ini salah satu ketika ramai itu diperbincangkan nasional, ada gerak cepat Gus Durian itu mengadakan pernyataan sikap. Oh langsung ya Gus? Iya sekaligus. Karena itu kan bermula dari SKB Menteri SKB 3 Menteri. SKB 3 Oh, iya. Menteri. Iya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengcounter itu, karena memang setiap warga negara itu berhak untuk beribadah dengan nyaman gitu. Bukan hanya sekedar ingin menutup tempat ibadah, misalkan gereja ataupun teman-teman jari. Betul. Asli. Ini menunjukkan bahwasannya di era sekarang yang memang baru-baru kemarin ini ternyata ada sebuah toleransi yang memang harus kita kuatkan bersama. Itu sih paling. Dan pernyataan sikapnya itu dari Mbak Alisa Wahid itu ada 6 poin. Ya memang intinya dari 6 poin ini bagaimana agar nilai-nilai keberagaman ini bisa hadir, bisa muncul, bukan hanya sekedar di kalangan milenial, di kalangan anak muda yang nongkrong di tempat kopi, tapi memang ada advokasi juga. Ada advokasi kepada pemerintah bahwasannya ini adalah gerakan yang harus dibangun, bahwa toleransi ini milik kita bersama. Sepakat. Betul. Toleransi itu bukan hanya milik segelintir orang ya. Betul sekali. Tapi seluruh rakyat itu berhak menyuarakan toleransinya. Betul. Ya, Kalau dari lu sendiri bagaimana, Pak? Mendengar kabar kemarin tragedi di Sintang itu gue pribadi sebenarnya sedih banget sih, Val, gitu. Kenapa sih kok dengan situasi saat ini yang justru seharusnya kita udah melek keberagaman ya gitu. Kenapa gue bilang seharusnya kita melek keberagaman? Karena kita bisa ngelihat banyak banget tindakan-tindakan di kasus-kasus diskriminatif gitu loh. Yang mana dari situ harusnya kita sebagai masyarakat yang notabene di Indonesia adalah masyarakat pluralisme gitu. Itu harusnya kita harus sudah melek akan hal itu. Kenapa sih kok masih ada hal ini terjadi gitu? Oke, kalau misalkan atas dasar karena agamanya A, B, C dan lain-lain. Oke, misalkan ambillah dari salah satu pihak mengklaim bahwa tragedi ini terjadi karena dalam kelompok tertentu menganut agama A, B, C atau dan lain-lain. Ya. Nah, kalau misalkan dia yang menjudge seperti itu, dia benar-benar meyakini agamanya, harusnya aspek spiritualitas itu yang harusnya bisa memfilter untuk dia bertindak seperti itu gitu kan. Harusnya kan gitu kan. Betul. Harusnya ya. Harusnya seperti itu kan. Nah, tapi sedangkan yang terjadi malah sebaliknya. Berarti kalau secara pandangan gue ini ada faktor modernisasi juga gitu. Ada faktor itu, dan juga malah kecenderungan sikap individualistik dan sikap egoistiknya itu menurut gue yang malah jadi mengesampingkan aspek spiritualitas. Berarti egosentris ini lebih dominan dibanding lebih dominan dibanding tadi penekanan di aspek spiritualitas itu. Benar. Malah jadi benar-benar dikesampingkan, ya udah jadi kedok aja lah gitu. Betul. Ya, ego sektoral lah ya bahasa media sekarang tuh. Yang itu yang gimana ya, menurut gua miris banget sih gitu loh. Bahkan kalau ngelihat kejadian-kejadian sebelumnya, tindakan-tindakan yang mendiskriminasi kaum minoritas, kelompok-kelompok minoritas itu sempat sampai nangis sih, gue sampai nangis sempat gitu loh. Kenapa gitu loh? Kenapa sih ini masih terus, dan makanya kita ngundang Anda ke sini untuk kita merubah itu sama-sama. Gus, dalam konteks keberagaman. Gus, bawah nih pakai sarung ya? Untungnya semeja doang nih. Oh, itu semeja doang ya, sama segitu. Atasnya sih jas ya. Pakai Nusantara. Tapi memang sangat benar sekali dengan apa yang Pala sampaikan ya. Karena memang salah satu dari 9 nilai utama Gus Dur itu adalah persaudaraan, brotherhood, dan humanity, kemanusiaan. Karena gerakan Gus Durian ini adalah bagaimana cara kita untuk menjaga, untuk merangkul mereka yang termarginalkan, dan mereka yang dibutuhkan, kayak semacam orang-orang papa, orang-orang miskin, orang-orang yang kelompok-kelompok yang termarginalkan lah yang termarginalkan semuanya kita rangkul semua, yang minoritas pun kita rangkul, agar bagaimana supaya
supaya nilai-nilai 9 nilai utama Gus Dur ini terus kita gaungkan, terus kita kampanyekan dari dulu, dari Gus Dur masih hidup dan memang sekarang sudah wafat, dan diteruskan oleh semua kader-kadernya, yang intinya adalah bagaimana cara kita untuk merawat keberagaman ini bisa goals, bisa, karena memang kalau misalkan melihat dengan ini ke bawah terus kan? Iya, gue juga gitu dari tadi sebenarnya. Semangatnya kali. Iya. Terus ya. Emang gitu. Budaya kita sekarang gitu. Jadi kebiasaan baru nggak apa-apa. Ya itu dia. Makanya salah satu aspek bagaimana karena penggerak Gus Dur dan Jakarta ini kebanyakan adalah anak muda, karena memang sasaran anak muda adalah misalkan dengan tongkrongan, dengan kopi, dengan apapun. Agar bukan hanya sekedar tongkrong-tongkrong itu, kita pun bisa advokasi juga, karena memang salah satu program Gus Dur Jakarta itu ada diskusi bulanan yang bernama ini, sebuah diskusi bulanan di awal bulan yang fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengcounter dan kita bisa membahas segala persoalan itu dengan runut, dengan menghadirkan stakeholder. Misalkan dengan ketika membahas demokrasi ada narasumber dari pemerintah dan lain sebagainya. Berarti kasarnya tuh nilai-nilai Gus Durian itu pengen ya giving voice to voiceless lah ya. Betul, salah satu programnya itu ingat Forum Jumat Pertama. Itu Forum Jumat Pertama. Ya, FJP ini per Jumat pertama di awal bulan, 1 bulan sekali. Itu di Matraman itu sering kita mengadakan program-program diskusi. Dan itu terbuka buat umum. Siapa aja boleh datang. Bisa. Lu mau datang juga silakan. Yang kalangan milenial sampai kalangan kolonial pun bisa. Kolonial. Boleh datang. Itu feel free kok. Feel free. Nggak ada HTM dan sebagainya, nggak ada. Kolonial mungkin Kang Hasan boleh datang nanti ya. Waduh. Belakang layar ya. Bisa ikut. Nih, sedikit tadi gue garis bawahi yang tadi bicara IPAL itu yang seharusnya tapi sebaliknya gitu kenyataannya. Nah, sebenarnya kalau kita kaji dari aspek hukum ya, ini kita sedikit bicara soal hukumnya tentang emang mereka itu dibakar kayak sebenarnya bukan kasus pembakaran Ahmadiyah aja kok, pembakaran ibadah kayak yang sempat ngetren itu gereja Singkil di Aceh itu juga betul. Sampai sekarang mereka masih fokus advokasi gitu kan. Yang timbul efeknya itu harus mengungsi ribuan warganya dari Aceh kan, kasarnya kayak gitu kan. Nah sebenarnya hak-hak mereka ini kan dicederai ya, kasar seperti itu ya. Dalam dunia hukum juga kita udah mengantisipasi dan udah menerka hal-hal tersebut gitu. Ada istilah hukum tuh yang namanya Dasolen Dasein. Dasolen Dasein itu adalah yang bahasa Belanda. Istilah hukum Dasolen Dasein itu adalah yang seharusnya dan yang senyatanya. Nah, dalam dunia hukum antara Dasolen Dasein ini biasanya bertolak belakang. Itu di ilmu hukum sendiri itu dipelajari gitu. Ya antara yang seharusnya dan yang senyatanya itu sering terjadi di lapangan itu bertolak belakang, Bro. Betul. Nah, gitu kalau kita nanti sedikit bahas lebih dalam tentang hak-hak mereka yang tercederai, sejatinya dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu alinea keempat itu udah jelas kok, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia. Nah, melindungi segenap bangsa, coba garis bawahi seluruh tumpah darah. Nah, kalau ada hal-hal yang masih seperti ini kan tandanya kan penerapan yang seharusnya tanda kutip tadi itu kan belum berjalan senyatanya. Betul. Itu contoh satu. Belum terus berjalan 100%. Iya, kalau misalnya ada lagi nanya, "Bang, emang kalau dari sisi hukum itu menyalahi aturan atau enggak segala macam?" Ya tentu gitu. Bahkan dalam undang-undang yang lain ya, di Indonesia itu udah banyak mengandung undang-undang HAM. Kalau khusus undang-undang HAM itu di Undang-Undang 39 tahun 99. Nanti sobat-sobat keren bisa dibuka. Bahkan di Undang-Undang Dasar sendiri itu pasal 28 sampai A sampai J, itu teman-teman bisa buka. Itu dari A sampai J itu beragam poin tentang hak asasi manusia gitu kan. Di situ memang udah diperhatikan sama negara kita tentang aspek-aspek hukum apa aja yang dia memperhatikan warganya gitu. Tapi sayangnya balik lagi gitu kan. Nah, di sini nih peran-peran kita menurut gua. Bagaimana peran-peran kita ini bisa menonjok hal-hal tersebut gitu. Yang seharusnya ini ya harusnya dong. Jangan yang senyatanya ini dibiarin aja. Jangan terbiasa melakukan hal-hal yang biasa. Berbiasalah melakukan hal-hal yang benar gitu. Biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Tapi gitu. kan kondisi sekarang kalau menurut kita yang seharusnya seperti itu, mungkin bagi beberapa kelompok ya seharusnya itu subjektif bagi Anda gitu loh. Tapi nggak bagi dia gitu loh. Mungkin.
Ya itu kan Dia aspek-aspek memandangnya sisi seperti lain itu. toleransi Sisi tuh, lainnya, sisi iya. lain hak berpendapat segala macam. Ya. Kalau misalnya lu berpendapat seperti itu, gue juga boleh dong berpendapat hal yang lain. Iya. Ini hak gue. Nah, tapi kan undang-undang itu mengatur semua. Kita ini kan negara hukum. Nah, dasar. Kalau kita Jadi bukan negara hukum ya silakan lah. Poinnya adalah ada undang-undang. Undang-undang dan di negara hukum kita ini sedikit sharing ya. Undang-undang paling atas ini diatur di dalam Undang-Undang Tata Peraturan Perundang-undangan tuh ada di pasal 7 tepatnya nih ya, gue inget banget pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 itu tuh tentang mengatur bagaimana susunan peraturan perundang-undangan. Di mana undang-undang yang paling tinggi itu UUD 45. Iya. Di bawahnya baru diikutin TAP MPR, undang-undang. Nah, ini antara undang-undang yang di atas dengan di bawahnya nggak boleh saling bertolak belakang, Iya, Bro. harus sinkron. Harus sinkron. Nah, jadi kalau misalnya nilai undang-undang dasarnya aja udah dicederai gitu Iya. kan. Dan faktanya banyak. Nah, ini berarti tanda kutip nih, something wrong nih. Something Nah, wrong. kita nih harus bergerak nih anak-anak Iya. muda nih kan. Gitu. Ya, Gitu-gitu, Pak. Gue Betul. sih berharap banyak sama diskusi-diskusi ini kita bisa nimbulin terobosan-terobosan baru kayak Betul. gitu. ya dan gue sangat setuju sekali dengan apa yang Abel sampaikan ya. Kalau misalkan salah satu quotes-nya Gus Dur itu adalah perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Ilusi, Gitu. ya. Betul. Sepakat. Jadi bagaimanapun cara kita untuk berdamai, cara kita misalkan dalam hal kenegaraan, bagaimana advokasi kita, bagaimana kita bisa merangkul anak muda. Kalau bahasanya tuh let's talk with heart gitu kan. Oh, Yes. ini gue Bisa, sekalian mau bagus. nanya sih kira-kira kalau dari pandangan lu pribadi, Islam ini apakah harus keras seperti itu? Apakah emang ada yang sisi lembutnya sih sebenarnya? Menurut lu pribadi aja. Betul. Ya dari berdasarkan pengalaman lu dan apa yang lu yakini saat ini gitu. Kalau dari pengalaman gua secara pribadi ya, ketika misalkan ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam dan dia melakukan semena-mena kepada sesama, misalkan kepada minoritas, kepada apapun, itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat salah banget gitu kan. Jadi kalau menurut gua secara pribadi adalah Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa berdamai, bagaimana kita bisa menyayangi, bagaimana kita bisa mengkasihani. Dengar ya, teman-teman di rumah. Nah, Bagus betul sekali. Ya itu dia bakal Menyayangi terhadap satu orang atau sesamanya maksudnya? jadi menyayangi kepada seseorang dan semua Dan orang. sama. Dan Oke. semua Itu orang. include ya satu paket. Ya, itu dia. Lanjut, Gus. Itu dia. Salah satu poinnya adalah kita bisa mendengarkan pendapat, kita bisa mentolerir atau kita bisa saling mengkasihani ketika misalkan seumpamanya adalah dengan cara kita bisa saling mencintai, saling menyayangi kepada sesama rekan kita, kepada orang tua kita, kepada adik kita, kepada keluarga kita, itu lingkup kecil keluarga yang memang dampaknya tuh sangat-sangat besar banget gitu kan. Karena kita nggak bisa pungkiri ketika ada hal yang kita bisa mengkasihani, ya minimal kita bisa akrab dengan orang tua kita bisa akrab dengan lingkup keluarga kita yang memang ketika misalkan kita udah selesai itu, kita bisa kok untuk misalkan ke tetangga dengan cara ketika kita ada kenikmatan kita bisa kasih apapun. Berarti kepada kalau dari tetangga. pandangan lu pribadi sistem zonasi ya, dari yang terdekat dulu nih. Dari yang terdekat. Lama-lama ringnya makin lebar. Itu dia, salah Nah, satu. kalau menurut lu, Pak? Kita tadi udah ngobrol panjang lebar. Noval juga udah ngejelasin tentang apa yang dia rasa, apa yang lu rasa, apa yang gua rasa gitu. Dari lu untuk keberagaman ke depannya, terobosan-terobosan apa yang lu miliki? Terobosan dari Yang mau kita sharing ke sobat-sobat keren ini ini. secara persen dulu apa gimana? Persen aja. Secara persennya. Kalau secara persen dari gue itu pertama untuk ini untuk lebih ke persen gue ya, gimana caranya gue menyikapi keberagaman. Pertama kalau dari gue sih be a good listener. Alright. Kita harus gimana caranya menjadi pendengar yang baik dari orang lain gitu. Karena mendengar itu nggak cuma Betul. mendengar itu nggak cuma mendengar sama dengan menyimak. Yang mana kalau misalkan kita udah dikatakan good listener, itu berarti kita sudah memahami orang itu dan kita mampu menerima apa yang apapun, menerima sesuatu yang didapatkan dari lawan bicara kita atau lawan interaksi kita, yang kita bisa menerima itu dan oke, it's fine gitu. Gitu. Jadi kita nggak perlu ada satu judge di situ gitu terkait hal itu. Itu yang pertama menurut gue, dan itu yang paling penting sih menurut Be a good gitu, listener. listener.
Oke, poinnya itu dari Fala. Kalau dari Nova? Dari gua secara pribadi gini, gua ingat quotes bahwa dia menyampaikan give your smile for everyone, but give your love for only one. Gitu. Jadi berilah senyuman kepada semua orang dan berilah cinta kepada satu orang. Jadi intinya adalah benar sekali dengan apa yang Fala sampaikan, bahwasannya cara kita untuk be a good speaker is a good listener gitu kan. Sebagai seseorang yang menjunjung tinggi demokrasi, sebagai seseorang yang menjunjung tinggi hak pendapat orang lain, ya dengan cara kita bisa kok mendengarkan. Kita enggak terburu-buru, kita enggak emosional, kita bisa lebih rendah hati kepada hal-hal yang berbeda gitu. Karena memang di sini sendiri misalkan di gua dengan background yang berbeda, Nabil dengan hukumnya, Fawad dengan apapun. Jadi intinya toh kita pun bisa kok untuk duduk bersama dengan perspektif yang berbeda, tapi kita ngomongin satu cita, beragaman gitu ya. Betul. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita untuk bisa itu, let's talk with heart. Let's talk with heart. Give your love for everyone. Give your smile for everyone. But then if your love for only one. Emang kalau ngobrol kayak gini nih. Give your love for only one itu udah ada. Nah, itu dia. Udah ada. Belum ada. Tapi kan lagi tahap-tahap. Oke. Yang penting smile for everyone-nya dulu. Smile for everyone-nya dulu. Oke, mantap. Gue suka banget tuh kata tadi. Nah, kalau lu Bio? Kalau gua, ya kalau gue sih sebenarnya sepakat banget sama apa yang dibilang Noval tadi soalnya zonasi ya. Gue ngambil kata zonasi itu karena kan anak-anak SMP, SMA sekarang kan maksudnya zonasi. Jadi mungkin akan lebih akrab sobat-sobat kalian yang dengar. Jadi emang gue juga berusaha untuk melakukan perubahan semacam ya menyebarkan knowledge soal keberagaman. Pentingnya kita mengenal, nongkrong, kenal satu sama lain itu nggak usah so elitis sih. Gue menghindari hal-hal yang elitis. Betul. Narasi-narasi yang bilang ya, yang kalau perubahan ini harus dari atas, strukturisasi gitu. Kalau dari bawah geraknya akan lama. Ketika kita sudah pegang nahkoda kepentingan itu, geraknya bakal lebih gampang. Gue kurang sepakat sama hal seperti itu. Jadi kenapa? Mungkin ya di satu sisi itu ada benarnya juga. Lo harus masuk kayak misalnya institusi-institusi, lo harus masuk lembaga-lembaga yang pemangku kepentingan. Untuk lo ibaratnya membuat suatu peraturan yang itu bisa ditatai banyak orang gitu. Tapi menurut gue harus ada gerakan-gerakan yang memang di luar dari instansi-instansi tersebut. Betul. Yang memang di lapangan itu real, punya visi, punya cita, kita menjunjung satu keberagaman gitu. Anak-anak muda yang berusaha mengeluarkan potensi-potensinya gitu. Seperti apa yang diharapkan oleh orang-orang tua kita tentang kata pemuda. Betul. Gitu kalau menurut gue. Betul sekali ya, dengan apa yang Abel sampaikan, bahwa jadi gue sangat ingat dengan teori bahwa kita itu bukan hanya sekedar know, bukan hanya sekedar tahu, tapi memang kita bisa understand, kita bisa mengerti dan paham. Jadi antara know dan understand ini adalah satu hal yang berkaitan untuk terus menjaga perdamaian ini, karena memang di samping kita sudah melalui hari Sumpah Pemuda, kemarin kita sudah memperingati Hari Pahlawan, dan sekarang kita membahas tentang keberagaman, bagaimana keberagaman ini kita bisa duduk bareng dengan cara kita bisa sharing about experience gitu kan. Karena sharing is caring ini sangat-sangat penting gitu kan. Untuk berbagi adalah sebuah kepedulian, kepekaan, agar anak muda ini bukan hanya sekedar dia bisa berjalan sendiri gitu kan. Misalkan gua ke sana, lu ke sana, enggak, kita kok bisa kok duduk bareng, kita bekerja bareng, bersama bareng untuk menciptakan sebuah gagasan yang bersama untuk kemajuan Indonesia tentunya. Sharing is caring. Sharing is caring. Ya, Pak. Itu emang kata yang cukup yang simpel tapi maknanya dalam banget. Iya. Oke, dari tadi kita udah membahas dari sudut pandang undang-undang, dari sudut pandang sosial, masyarakat, keberagaman gitu. Yang mana gue mau nyampein nih kalau dari sudut pandang agama sendiri. Agama yang gue yakini yaitu Islam gitu. Yang mungkin kita semua juga yakini di sini menurut sudut pandang agama Islam. Dan untuk ngomongin suatu ayat agama itu nggak harus pakai baju koko. Oh nggak harus pakai baju koko dan baju putih. Oke, lanjut. Outfitnya lebih santai. Outfitnya santai aja kan. Islamku keren. Anak muda. Sharing is caring. Anak muda. Lanjut. Smile. Gue pengen smile dia pakai masker aja nggak kelihatan. Karena smile gue nggak kelihatan, dia nggak bisa love. Nggak bisa.
Ya, jadi kalau dari sudut pandang Al-Quran, ada kutipan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Pak. Yang mana di situ dikatakan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, dari seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya apa? Agar supaya kamu saling mengenal. Agar supaya saling mengenal, bukan malah permusuhan, bukan malah saling salah menyalahkan, bukan malah jadi konflik. Gitu. Dan menurut pandangan gue, ayat ini yaitu udah karunia dan takdir dari Tuhan. Ini karunia yang harus kita terima sebagai masyarakat yang berbangsa, bernegara, dan beragama. Ini harus kita terima dan harus kita jalani. Nah, miss-nya adalah di setiap kita cara menjalaninya itu kan proses ya. Baik itu proses, gue sangat suka proses gitu. Entah yang proses yang harapannya hasilnya bakal ada tadi beragam dan kita bisa tolerir, bisa damai. Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Nah, itu kan harapannya. Terus satu lagi juga dari hadis juga dikatakan bahwa agama yang paling dicintai adalah agama yang lurus dan toleran. Lurus di sini yaitu maksudnya berkoridor pada keyakinannya masing-masing, sesuai pada koridornya masing-masing. Dan toleran, itu tadi yang kita bahas ini dan episode sebelumnya juga kita bahas bahwa sebisa mungkin toleransi itu adalah nomor satu bagi kita yang mengaku umat beragama gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat sejarah Rasulullah di Madinah, perjuangannya bagaimana, itu beliau bisa membuat warga masyarakat Madinah yang tadinya bermusuhan berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai saat itu begitu Rasulullah datang, itu semuanya bisa saling adil, saling membantu, menghormati. Itu. Jadi gimana caranya peran kita di sini adalah menghilangkan sikap tenggang rasa itu. Siap. Dan terciptanya keadilan di dalam masyarakat yang beragam ini. Betul. Ini amanah Rasulullah ya. Amanah ini bukan main-main. Oke, terima kasih banyak Novel dari Gus Durian. Thank you bro. Jadi kawan-kawan mungkin kita akan ketemu lagi nih, ngobrol udah panjang, ngalor ngidul, kita bahas ayat, bahas hukum, bahas aspek-aspek kemasyarakatan. Kedepannya kita bahas love juga. Biar lebih baper. Mungkin kedepannya kita akan cari bintang tamu dari sekte-sekte Islam atau bahkan dari agama-agama non-Islam, biar lebih saling enak tukar pendapatnya. Biar kita benar-benar menjalankan keberagaman ini dan teman-teman pemirsa di rumah bisa tahu bahwa di Indonesia itu seberagam apa sih dan ada apa aja sih di dalamnya. Dan sebenarnya beragam dan baik-baik saja. Yes, itu poinnya. Oke, terima kasih banyak sobat-sobat keren di rumah yang udah setia ngikutin kita sampai habis. Sekian dari gua selaku host, Fala. Gua Fala. Dan bintang tamu kita Gus Noval. Oke, sampai berjumpa lagi di next episode dengan bintang tamu yang lebih kece. Bukan lu gak kece ya, sorry ya. Oh ya, siap. Ini kece banget. Oke. Sampai jumpa lagi. Islamku damai, Islamku indah, Islamku keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.